Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saudara sekalian, para peserta Musda 3 kami Kabupaten Indramayu yang saya hormati. Untuk sesi selanjutnya, kami tawarkan dulu kepada peserta, apakah kita ini nanti langsung memasuki kepada sidang pleno pertama atau istirahat dulu. Baiklah, kalau kita memang mengendaki dilanjutkan di session yang selanjutnya, yaitu kita memasuki sidang pleno yang pertama. Kepada OC, apakah materi sidang itu sudah siap diperbanyak? Kalau diperbanyak, tolong dibagikan kepada seluruh peserta untuk bisa mengikuti draft yang nanti akan dibahas. Sekali lagi, peserta Musda sudah mendapatkan materi atau draft yang akan kita bicarakan belum? Sekali lagi tolong panitia segera membagikan draft rancangan agenda acara dan tata tertib musyawarah daerah 3 Majelis Daerah Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam kami Kabupaten Indramayu tahun 2022. Sekali lagi, kalau sudah ada segera dibagikan dan kita akan mulai. Untuk tata tertib, kami persilahkan kepada Saudara Wawan Jugianto untuk memimpin persidangan ini. Terima kasih Pak Romli atas waktunya. Silakan OC untuk membagikan materi persidangan. Kalau sudah dipegang, baru acara akan dimulai. Baik, saudara-saudara semua, apakah acara bisa dimulai? Bisa ya? Sidang Pleno 1 Musda 3 Majelis Daerah kami Kabupaten Indramayu saya buka. Kita lanjut ya. Oke. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu, Abang dan Yunda, bahwa sebagaimana kita ketahui bersama, dalam setiap musda itu yang memimpin sementara untuk hal tata tertib adalah SC atau steering committee atau panitia pengarah atau pengurus, karena pengurus mempunyai program musda. Jadi dalam sidang pleno ini, sidang pertama membicarakan tata tertib dan jadwal acara. Jadi kami ketua sekretaris akan menghantarkan membicarakan tata tertib itu supaya apa? Supaya persidangan lancar ya, itu harap dipahami. Kemudian dalam tata tertib itu umum, jadi saya tidak akan bicarakan detail satu-satu karena kita itu sudah intelektual, sudah sarjana, jadi hal yang umum-umumnya saja. Yang dipegang Bapak Ibu Saudara itu detail kami rancang sesuai dengan pedoman musda di organisasi manapun, khususnya di ke-HMI-an atau kekahmian. Itu di dalamnya ada siapa yang memimpin, ada materi, hak dan kewajiban, pengambilan dan lain-lain. Itu mungkin nanti saya akan membicarakan hal yang prinsip-prinsip demi efektif efisiensi waktu. Setuju? Oke ya.
Ya. Oke. Saudara-saudara, kalau sudah pegang, mari kita teliti halaman pertama. Halaman pertama dilihat dalam tata tertib. Tata tertib dulu, saya Pak Kodim baru jadwal. Tata tertib bab 1 pasal 1 sampai pasal 6. Poin krusialnya adalah pasal 6. Itu pasal 1 nama tujuan sudah jelas. Itu waktu, kedudukan, kewenangan. Pasal 5 Musda 3 kami merupakan permusyawaratan tertinggi, jelas gamblang. Pasal 6 kewenangan dan kekuasaan Musda. 1. Menilai dan menerima laporan pertanggungjawaban. Yang kedua, menetapkan program kerja dan rekomendasi. Ketiga, menetapkan tata tertib pemilihan presidium. Keempat, memilih dan menetapkan presidium. Kelima, menetapkan ketetapan-ketetapan lain yang dianggap perlu demi kebaikan dan kemajuan organisasi. Poin 6 saya pikir ini asli ADART, kesepakatan nasional, di mana Musda, LPJ, program kerja, pemilihan pimpinan biasanya 5 tahun sekali. Saya pikir bisa disepakati ya? Apa? Silakan. Pasal 3, Brebes dihapus dari Indramayu. Ya Allah, ya. Oke. Jadi saudara-saudara, saya demi pergerakan maka ini sering copy paste. Itu. Jadi copy paste. Dalam editing lupa. Saya menghindari ini. Ternyata ini kegilapan. Padahal saya plototin terus. Itu. Ya. Jadi Brebes diganti Indramayu. Terima kasih. Itu. Ya. Brebes diganti Indramayu. Mengapa ada tulisan Brebes? Itu. Oke, kita kembali ke pasal 6. Oh, pasal 4. Oke. Pasal 4 dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal. Oke, ini total. Kenapa? Karena ini ada perubahan jadwal. Itu, mohon dimaklum aja. Oke, pasal 4 isinya hari ini sesuai dengan tanggal dan waktu ya. Kembali ke pasal 6. Setuju ya? Jadi bab 1 pasal 1 dan pasal 6 kita nyatakan setuju dan sepakat. Oke? Geser ke halaman 2. Ada bab 4, ini ada pasal 7 dan pasal 10. Penting semua ini, saya bacakan. Pasal 7. Pasal 7. Musda 3 kami Indramayu memiliki mekanisme pelaksanaan sebagai berikut. 1. Pimpinan sidang Musda 3 dipilih dari oleh untuk peserta Musda. Nanti dulu, untuk memudahkan biarkan saya baca itu. 2. Musda 3 bisa dikatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah plus 1 anggota yang hadir berdasarkan absensi. 3. Peserta Musda 3 kami Indramayu adalah seluruh anggota MD kami Kabupaten Indramayu yang hadir dan tamu undangan. 4. Hak peserta: A. Hak bicara dan berpendapat, hak memilih dan dipilih. Poin 5. Setelah pengesahan ketetapan pertanggungjawaban, maka pengurus majelis daerah kami periode 2017-2022 dinyatakan demisioner. Ini pasal 7 rangkaian umum Musda. Jelas dipimpin oleh pimpinan sidang dari oleh nanti sidang kedua dan selanjutnya. Karena kembali ke pasal 6, apa materinya? Menilai laporan pertanggungjawaban, program dan lain-lain itu dipimpin oleh pimpinan sidang yang
dipilih dari oleh peserta musda. Oke ya, sepakat? Pasal 7 kita geser ya. Pasal poin 3, oke. Pasal 7 poin 3, ada apa yang kurang dimengerti? Tamu undangan, Mas. Oke, peserta musda, tamu undangan dicoret ya. Peserta musda adalah ya kader ini, maksudnya tamu undangan itu salah ketik sayanya, itu salah ketik, jadi dicoret. Peserta musda adalah anggota KAHMI, intinya begitu. Oke ya, lanjut ya. Pasal 7 saya ketok. Pasal 8 kewajiban peserta, kewajiban saudara-saudara ini sebagai peserta. Peserta musda berkewajiban sebagai berikut: 1. Menjaga akhlak islami, 2. Mentaati tata tertib, 3. Selama sidang berlangsung berkewajiban menghormati dan mentaati pimpinan sidang, 4. Meminta izin pimpinan sidang jika tidak mengikuti sidang atau sejenisnya. Setuju? Ini kan hak terakomodir semua, hak asasinya. Setuju ya? Ya. Bahasa di situ pimpinan sidang jika tidak mengikuti sidang, jangan mengikuti sidang. Barangkali mau keluar. Ya. Izin gitu loh. Oke. Kalau tidak mengikuti masalah wase. Oke, usul konkretnya gimana redaksionalnya, Bu? Meninggalkan ruang sidang. Oke. Ya. Meminta izin kepada pimpinan sidang jika meninggalkan arena sidang. Apa enggak berat ini? Ruang sidang. Oke. Pak. Pasal 8 setuju ya? Ada percoretan redaksi. Pasal 9, sanksi. Sanksi diberikan oleh pimpinan sidang kepada peserta yang melanggar tatib. Sanksi dapat berbentuk peringatan, pencabutan hak bicara, dan dikeluarkan atas persetujuan musda. Dianggap setuju ya? Normatif. Setuju? Pasal 10, persidangan. Persidangan musda terdiri dari sidang pleno dan sidang komisi. Poin 1 ayat 2, sidang pleno dihadiri oleh seluruh peserta musda KAHMI Indramayu, sedangkan sidang komisi dihadiri oleh seluruh anggota komisi. Keterangannya demikian. Ada sidang komisi dibagi 3, A, B, C. Itu setiap komisi A itu jumlahnya itu peserta yang hadir dibagi 3, itulah peserta komisi. Kalau pleno totalitas atau paripurna. Setuju ya? Pasal 10. Pasal 11, sidang pleno bertugas sebagai berikut: 1. Menetapkan agenda acara dan tata tertib. 2. Memilih pimpinan sidang pleno dan sidang komisi. 3. Menetapkan program kerja. 4. Memilih dan menetapkan presidium. 5. Menetapkan rekomendasi-rekomendasi. Jadi pleno secara totalitas paripurna, suara tertinggi, menetapkan itu. Ini ada kaitannya dengan pasal 6 kewenangan. Setuju ya? Setuju. Halaman selanjutnya pasal 12. Sidang komisi terdiri dari A, B, C. Sidang komisi A membahas tentang rancangan program kerja ke depan. Komisi B rekomendasi. Komisi C tata tertib pemilihan. Setuju? Pasal 13 korum. Sidang pleno dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 atau 50% dari jumlah yang hadir. Sidang komisi dinyatakan sah hadir apabila sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah yang hadir.
apabila sampai batas waktu telah disepakati sidang pleno dan sidang komisi tidak korum, maka sidang diundur selama 2 kali 10 menit. Setelah itu sidang dianggap sah. Ini standar baku nasional. Persoalannya 2 kali 10 menit ini terlalu pendek apa terlalu lama? Mas Wawan sebentar. Yang pasal 13 ayat 1 itu bahasa yang dibaca dengan yang tertulis beda. Oh, ini saya untuk memudahkan improvisasi, maka masing-masing orang kan model gaya pemilihannya beda. Bukan begitu, tertulisnya harus jelas. Oke. Nanti akan beda. Oke. Jadi saya baca harus sesuai dengan saklek apa yang ditulis. Iya. Oke. Kalau ada perubahannya ditulis di situ. Ya, sudah ini Pak Romli yang ini. Jadi pasal 13 bunyinya sama dengan yang tertulis. Sepakat? Jadi nggak ada setengah plus satunya, nggak ada. Oh. Tadi kan ngomong ada setengah plus satu. Begini, sidang pleno dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah lebih Nah, satu. itu tadi. Oke. Yang dibaca itu. Setengah lebih satu. Oke. Wow. Ya udah, berarti redaksional 2/3-nya diganti setengah plus 1. Nah, ngomong. Oke. Jadi ya pasal 13 seperti itu ya, setuju ya? Pasal 14 putusan. Bentuk-bentuk putusan Musda 3 Kahmi Indramayu. 1. Keputusan Musda Kahmi adalah keputusan yang memiliki kekuatan mengikat dalam lingkup penyelenggaraan Musda. Kedua, ketetapan Musda adalah keputusan yang mempunyai kekuatan hukum ke dalam dan keluar Musda. Setuju ya? Keputusan dan ketetapan, keputusan internal, ketetapan eksternal. Maksudnya kekuatan hukum itu apa? Maksudnya itu kalau keputusan Musda ruang lingkupnya hanya internal organisasi di Musda. Tapi kalau ketetapan itu berlaku untuk keluar juga. Bagaimana? Saya pikir hal yang baku. Nanti kalau kurang jelas saya ahli hukum, saya untuk datangkan untuk menginikan. Lanjut ya. Oke. Pasal 15. Pengambilan keputusan Musda dilakukan dengan 1. Pengambilan keputusan pada dasarnya dilakukan dengan asas musyawarah untuk mufakat. Kedua, apabila mufakat tidak tercapai, maka dilakukan penundaan 2 kali 5 menit untuk dilakukan lobby. Ketiga, apabila lobby atau PON 2 tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Setuju? Standar baku ya. Pasal 16, pimpinan sidang. Pimpinan sidang pleno berbentuk presidium yang jumlahnya 3 orang. 2. Pimpinan sedang ya. Apa? Pimpinan sidang gimana? 2 orang. Enggak. Kalau 2 orang saya akan meluruskan. Di mana-mana harus ganjil. Itu. Ya. Kembali ke pasal 16 ayat 1, pimpinan sidang pleno berbentuk presidium jumlahnya 3 orang. Kedua, pimpinan sidang pleno 1 dipimpin oleh SC atau koordinator acara Musda Kabupaten Indramayu. Ketiga, presidium sidang selanjutnya akan dipilih melalui proses pemilihan dalam sidang pleno 1 dan presidium sidang terpilih akan memimpin jalannya Musda hingga selesai. Keterangannya pleno 1 dipimpin oleh SC. Setelah itu jelas ya? Oke. Nah, kemudian pasal 17, ini yang 19 dicoret sesuai urutan. Pasal 17, Pak pinjem Pak, biar saya ini Pak. Panitia saya pinjamkan pulpen dong.
Pinjamkan kuliah Pak Andi. Pasal 17 ayat 1. Pimpinan sidang pleno terdiri dari 3 orang yang dipilih dari peserta musda. Oke, makasih. Pimpinan sidang komisi terdiri dari 2 orang yang dipilih dari anggota komisi yang bersangkutan. Cukup jelas, setuju? Sekarang halaman terakhir penutup. Pasal 18. Ayat 1, segala sesuatu yang berkaitan dengan penambahan pasal dan atau kesepakatan baru akan diputuskan oleh pimpinan sidang atas persetujuan peserta sidang. Ayat 2, tata tertib ini berlaku sejak diputuskan. Setuju? Setuju? Oke, itu tata tertibnya sudah kita sahkan dan dijadikan panduan untuk langkah selanjutnya. Sekarang kita membahas jadwal acara. Jadwal acara. Jadwal acara pembukaan dan stadium general sudah terlewati dengan tentatif waktunya. Sekarang fokus ke jadwal acara musda. Tadi yang disampaikan Bapak Kodim. Kita lihat acara selanjutnya, lembaran selanjutnya. Sidang pleno 1. Di jadwal ada sidang pleno 1. Materinya adalah, jadwalnya adalah, rinciannya adalah 1. Pembahasan agenda acara dan tata tertib. 2. Pemilihan pimpinan sidang. 3. Pembacaan surat ketetapan agenda acara. 4. Pembacaan surat ketetapan tentang pemilihan pimpinan sidang musda. Ini saya pikir kalau ya cuma dibalik itu setelah pembahasan tatib dan agenda acara, lalu dibuat surat ketetapan, lalu pemilihan pimpinan sidang selanjutnya. Itu maksudnya. Setuju ya? Oke. Apakah jadwalnya tentatif atau bagaimana? Atau kita ngikuti? Atau kita udah mengalir saja? Oke, silakan. Oke. Oke, fakta ya. Oke. Nanti untuk kegiatan seremonial itu yang ditulis adalah direview secara faktual. Itu kan rencana dengan realisasi kan beda. Kembali kepada sidang pleno 1, materinya sudah jelas, tinggal waktu. Apa waktunya tentatif untuk memudahkan? Tentatif ya? Oke. Kemudian sidang pleno 2. Sidang pleno 2 isinya adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus MDK Indramayu periode 2017 sampai 2022. Yang kedua, pembacaan surat ketetapan laporan pertanggungjawaban pengurus. Setuju ya? Sudah baku. Setuju? Sidang pleno 3. Sidang pleno 3, sidang komisi. Komisi A, program kerja. Komisi B, rekomendasi. Nah, ini ada komisi C-nya nggak ada. Sebagaimana tata tertib yang disahkan, bahwa sidang komisi itu harus ada 3. Nah, jadi kalau seperti ini kita mengacu tata tertib. Jadi ada sidang komisi C tentang tata tertib pemilihan presidium. Setuju ya? Oke. Nah, kemudian yang kedua, pembacaan surat ketetapan hasil sidang komisi. Itu. Dilanjut sidang pleno 4.
Sidang pleno 4 materinya adalah berarti ini tatib ini poin 1 ini dicoret, itu langsung ke pemilihan presidium karena tata tertib dibahas oleh komisi C, sehingga poin 1 dicoret. Maklum draftnya ini rubah-rubah itu. Jadi dalam sidang pleno 4 poin 1 dicoret karena sudah ada komisi C. Komisi C itu membahas tentang seputar tatib pemilihan. Tinggal sidang 4 ini menjalankannya saja. Apa? Ya di pleno, Pak. Ya. Sidang komisi diplenokan. Ya. Jadi langsung ke poin 1-nya dicoret, poin 2 jadi poin nomor 1. Pemilihan presidium Indramayu. Nah, sebelum pilihan itu secara logika ada pandangan umum atau penyampaian visi misi bakal calon. Apakah ditulis di sini atau include di dalamnya? Rangkaian ya? Ya, berarti poin 1 pemilihan presidium, prakteknya sebelum dipilih kita harus tahu orangnya berdiri di sini kan? Ini misi, kalaupun ada yang kampanye silakan kan begitu, lalu dipilih ya. Jadi nggak usah ditulis, cukup pemilihan presidium. Yang kedua, pembacaan surat ketetapan. Setuju ya? Sidang pleno 4 setuju. Kemudian selesai sidang pleno 4 itu puncak. Kandidat yang kita ekspos itu muaranya di sidang pleno 4. Acuannya tata tertib, pelaksananya sidang 1 sampai 4. Itu. Oke. Kalau sepakat saya bacakan nih surat ketetapannya. Itu tentang jadwal acara dan tata tertib. Oke. Di closing ceremony disesuaikan dengan fakta alias tentatif. Setuju? Oke. Saya bacakan, kalau semuanya berarti sepakat semua nih tata tertib dan jadwal acara. Saya bacakan surat ketetapannya. Ketetapan Musda 3 MDK Indramayu nomor 1. Keputusan garing Musda garing 3 garing. Oh, ini. Apa? Tahun. Sesuai dengan draft. Oke, saya bacakan. Ketetapan Musyawarah Daerah 3 Korup Alumni Himpunan Mahasiswa Islam dalam kurung Kahmi Kabupaten Indramayu nomor 01 garing KPTS garing Musda 3 garing 6. Itu yang 12-nya dicoret itu 6. Garing tahun 2022. Tentang agenda acara dan tata tertib Musda 3 Korup Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Indramayu. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, ini Bismillahirrohmanirrohim. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa taala, steering committee, sebenarnya steering committee atau SC Musda 3 Korup Alumni Kabupaten Indramayu setelah menimbang bahwa demi kelancaran pelaksanaan Musda 3 MDK Kabupaten Indramayu dipandang perlu menetapkan agenda acara dan tata tertib persidangan. Mengingat 1. Pasal 24, 25, 26, 27 ADA Anggaran Dasar. 2. Pasal 48, 49, 50, 51, 52 ART. Memperhatikan hasil saran dan pendapat dalam sidang pleno 1 Musda 3 MDK Kabupaten Indramayu memutuskan menetapkan 1. Agenda dan tata tertib Musda 3 Kahmi Kabupaten Indramayu sebagaimana terlampir. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang bila terdapat kekeliruan di dalamnya.
ditetapkan di Indramayu pada tanggal 11 Juni tahun 2002 atau 11 Dzulhijjah 1443 Hijriah pukul 14.59. Steering Komite Musda 3 MD kami Kabupaten Indramayu, Ketua Dr. Andes Muhammad Taufik Rohmli Hamim, Sekretaris Wawan Sugiarto, ditandatangani. Ya, saya ketok palunya, sepakat ya. Ketetapan. Nah, tuh, jadi tata tertib agenda sudah selesai, tidak ada ini, lancar. Itulah panduan yang akan dijalankan. Saya serasa senang selaku SC telah disepakati surat ketetapan keputusan tentang agenda acara. Untuk selanjutnya, pimpinan sidang selanjutnya untuk menuju sidang pleno kedua sesuai dengan tatib, maka dipilih 3 pimpinan sidang atau presidium 3 orang berasal dari untuk peserta sesuai dengan pasal-pasal yang ada di tatib. Saya tawarkan 3 orang pengusul, 3 orang itu siapa atau mekanismenya bagaimana? Oh, oke, begini. Oke. Saya ngecek quorum dulu, kekuatan peserta, ya kan? Peserta, coba saya nanya ke panitia, absensinya ada berapa? Kembali kepada tatib, quorum. Apakah sudah seperti ini saja quorumnya atau kita bahas quorum? Lanjut ya. Sebentar, jadi gini. Kita kan akan menetapkan atau memilih 3 pimpinan sidang ya untuk memimpin sampai dengan terpilihnya presidium. Nah, untuk itu karena sidang-sidang ini adalah berlanjut ya, jangan sampai nanti ketika akhir persidangan peserta ini berkurang. Nah, maka dari itu kita sekarang ini sebelum memilih atau menetapkan pimpinan sidang, kita sahkan dulu quorumnya. Nah, dari jumlah yang hadir ini berapa? Nah, kemudian nanti kalaupun umpamanya sampai terakhir, karena itu kan membentur kepada tatib yang kita sudah sama-sama sahkan gitu kan. Nah itu, maka dari itu sekali lagi kepada panitia mohon bantuan jumlah yang hadir peserta pada hari ini kira-kira berapa, dan nanti kita akan sepakati berapa quorumnya. Begitu, terima kasih. Oke, sebagai bahan perbandingan bahwa SC dan panitia jauh hari telah mengirimkan formulir registrasi peserta di online. Data per kemarin itu tercatat 132 anggota Kahmi Indramayu. Tuh. Sedangkan fakta sekarang itu kan tidak mencapai ke angka itu. Nah, adakah absensi? Apakah perlu dihitung ulang atau bagaimana? Berapa? 73. Oke, saya nanya. Pertanyaannya untuk membahas quorum ini, karena quorum kan 1/2+1. Apa patokannya? Apakah angka registrasi 132 atau apa yang hadir hari ini 73? Yang hadir ya. Interupsi. Ya. Silakan. Kalau misalnya kita ambil yang hadir, mungkin saja sekarang banyak yang sedang keluar, sedang di jalan. Kita sih ambil patokannya yang sudah terverifikasi waktu 130 oleh panitia. Lebih baik seperti itu. Oke, saya bisa mengerti. Ya. Untuk menentukan quorumnya akan sulit karena itu orang-orangnya goib semua, nggak semua kan, sebagian goib gitu. Cek. Kita yang bulannya faktual. Jadi
kalau bertanya biar nggak ngulang-ngulang, itu saya bantu untuk meluruskan agar peserta ini menjadi jelas, tidak ada pertanyaan dengan hal yang sama. Satu, Pak Martin, usulannya itu karena ini tentatif relatif baru dinamis, maka patokannya sudah di angka 132 sesuai dengan registrasi. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu Engkung sudah patokannya 73 aja fakta fisik. Ketika orang yang datang lagi ditolak, meskipun nanti bersiko. Nah, ada dua hal itu aja deh, kita pilih satu. Interupsi pimpinan sidang. Ya. Gini pimpinan sidang. Kemarin-kemarin itu kan panitia melakukan registrasi melalui online. Hanya saja ada beberapa teman kami yang sebetulnya belum terregistrasi juga secara online itu karena keterbatasan komunikasi dan sebagainya. Dan pada hari ini justru mereka pada datang gitu. Nah itu. Nah, hemat saya begini saja Ketua. Untuk mengukur quorum itu dari registrasi yang di online, tetapi nanti setelah menginjak ke pleno 4 mau pemilihan, kita verifikasi terlebih dahulu yang hadir di sini. Begitu. Oke, terima kasih. Sekarang fleksibel aja. Jadi kekuatan peserta itu di pleno 4 titik puncak kepentingan kita itu ada verifikasi lagi ya. Hari ini apa adanya aja dulu, karena banyak sekali persidangan yang harus kita lalui. Ya, sepakat ya? Setuju. Dah. Sekarang kembali ke persoalan lanjutannya, memilih 3 pimpinan sidang. Siapa, caranya bagaimana? Atau saya tawarkan yang berani ngusulkan dengan tanggung jawab, saya 3 orang yang berani. Satu topik, 2 Ceming, 3 Robi, 4 Hendro, 5 Asep, 6 Nasrullah. Siapa lagi? Saya data ada 6 orang ini. Siapa? Tarmin Ceming sudah. Siapa? Jailani. Oke. Tarmin dan Ceming. Jailani untuk Mitun, Sukron. Coba perempuannya siapa untuk mengaburkan emosi, mau meredukan ini perempuan? Siapa perempuan? Perempuan Lela. Perempuannya satu lagi. Oke ya. Oh. Ibu Engkung 11 Engkung. Oke. Interupsi pemimpin sidang, saya pikir dibatasi saja berapa orang, kemudian yang setuju acungkan tangan orang-orang tersebut, memilih 3. Semisal dibatasi 6 orang, udah clear. Tinggal nanti nama-nama tersebut siapa yang setuju, kemudian 3 maju. Oke, saya batasi, tidak ada usulan lagi ya. Sudah dikunci, ada 11 orang. Itu 2 orang perempuan, sisanya laki-laki. Saya nggak ada alasan untuk menolak, mengcancel 11 ini kan gitu. Jadi permainannya begini, dari 3 orang ini bagaimana kalau salah satunya adalah perempuan? Setuju ya? Oke. Dipretelin. Sekarang 3 perempuan 1. Di sini calonnya perempuan ada 2, kebutuhannya 1. Siapa kira-kira antara Ibu Engkung dan Lela? Siapa?
Aris ngomong siapa? Engkung. Tuh. Ada dua pandangan Lela dan Ibu Engkung. Lalu bagaimana cara memutuskannya? Oke, bagus. Jadi karena begini, pemimpin sidang itu kan harus netral, ya kan? Kalau netral itu tidak ada kepentingan. Kalau ada seseorang jadi capres, dugaan saya itu tidak netral, kan begitu. Jadi Bungkung, karena aturan itu mohon dimaklum. Oke, jadi perempuan kita putuskan Lela ya. Apa Lelanya itu? Oke, sekarang ada 9 calon laki-laki yang diusulkan oleh saudara-saudara. Pada akhirnya dipilih 2. Lalu bagaimana cara memutuskannya? Angkat tangan, bagaimana ada 9 orang cara angkat tangannya? Apa itu enggak sehat? Nanti itu berdampak. Apa voting terbuka itu kita sudah siap? Nanti malu jangan-jangan nggak dipilih. Nanti ini. Atau begini, daripada mencapaikan saudara semua, bagaimana kalau saya mempunyai inisiatif dengan argumentasi? Ya artinya itu dari 9 orang saya pilih 3. Ini. 2. Biar cepet kan? Itu artinya saya bergaransi ketika ada nggak benar saya turun tangan. Ya. Oke. Saya pilih 1 Robi. Apa alasannya? Dia sarjana hukum, mantan ketua cabang, kemudian jika apa-apa itu lari ke tupoksi aturan lah. Oke ya. Itu 1. Nanti dulu, siapa ini? Teman saya ini. Wadah, salah pilih. Saya tadinya mau ngejar Hendro ini nih. Udah. Jangan itu berdampingan. Nasrullah, topik. Bagaimana kalau saya pilih Sukron? Sukron, aktivis Cirebon, mantan ketua cabang, dia juga sudah dewasa. Itu, dan saya bertanggung jawab kalau ada apa-apa dengan pemilihannya. Setuju ya? Oke. Jadi saudara-saudara, mari kita tetapkan. Saya bacakan surat ketetapannya. Nomor 2 itu. Ketetapan Musda 3 MD kami Indramayu nomor 2 KPTS Musda 3 bulan 6 tahun 2022 tentang penetapan pimpinan sidang Musda. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan 1. Pimpinan sidang Musda kami Kabupaten Indramayu adalah sebagai berikut. 1. Saya bacakan yang alfabet. Sukron. Kedua Robi. Ketiga Lela. Itu. 2. Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau ulang bila terjadi kekeliruan di dalamnya. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 11 Juni 2022 atau 11 Zulhijjah 1443 Hijriah pukul 14.15. Oh ya, 15.13. Steering Komite Musda MD kami Kabupaten Indramayu. Oh, salah baca. Waduh, sampai segitunya ya. Oke. Ya. Apa ini? Sukron sebab apa sampean? Iya. Sudah harus bertanggung secara moral, sampean pernah ketua cabang, harus bertanggung jawab. Ini organisasi. Interupsi pemimpin sidang, interupsi. Saya pikir mesti dipertanyakan terlebih dahulu sama Kang Sukronnya. Jangan ditunjuk otoriter kayak gitu dong pemimpin sidang.
Terima kasih. Ya udah. Gimana, silakan Pak Sukron. Ya. Ya. Oh begitu. Jadi apa bisa diterima Mitun? Nah sekarang yang bersangkutannya begitu Pak Asep ditanya begitu tak? Ya. Sebentar pimpinan sidang, Mitun Alpha Beta berbicara di sini. Mohon izin. Udah jangan panjang-panjang, kalau setuju-setuju. Apa yang tadi sudah pimpinan sidang sampaikan itu sudah tepat itu. Artinya kawan Sukron itu sudah ideal untuk memimpin sidang, kan begitu. Pertanyaannya jangan dilempar kembali pimpinan sidang kepada yang bersangkutan. Selesai, sudah ditetapkan, kan begitu. Ya. Saya minta pimpinan sidang tegas, jangan terbawa arus. Ya udah, selesai. Pak Sukron itu berjihad, apapun rasa sakitnya jalan terus, kan begitu. Nanti panitia akan memberikan sudrek, susu bandrek, agar tidak ini, ya. Jadi 3 orang, Sukron, Robi, Lela, setuju? Ya. Jadi saudara-saudara, saya mengucapkan terima kasih karena sidang pleno 1 telah selesai tanpa ekses. Ukurannya kan menit, kan begitu, cepat, kan begitu. Padahal materinya banyak kalau dikupas, kan begitu. Itu maksud saya itu model cara. Jadi itu sidang pleno telah berakhir. Awas saya ingatkan, tatib sudah ditetapkan bersama. Jalankan tatib itu. Itu. Yang kedua, yang memimpin sidang adalah 3 orang. Tidak voting, tidak mufakat. Inisiatif saya, jika apa-apa saya bertanggung jawab. Kalau dalam perjalanan itu ada hal yang kurang berkenan, ya. Demikian, sebelum saya tutup, saya pengen mengundang 3 orang ini ke depan. Interupsi pemimpin sidang, interupsi. Ya. Menurut saya begini, tadi kan untuk menentukan presidium 1, 2 dan 3 itu melalui sesuai dengan abjad. Saya pikir untuk menentukan hal itu biar bertiga ini bermusyawarah. Jangan ditentukan lewat abjad yang tadi. Terima kasih pemimpin sidang. Oke. Ya udah ngerti. Kalau persoalan itu, ya. KMIA-nya, ya. Terima kasih. Lela ini masih pengurus besar himpunan Oke, makasih. Oke, kalau seperti itu saya delete. Ya, sepakat ya. Kami itu kan setelah lulus ditambah 3 tahun, itu alumni. Kan begitu. Ya, coba Bu Lela klarifikasi betul atau tidak. Oh ya sudah. Kenapa diem saja? Oh, kesini tuh bantu-bantu ya, baguslah. Oke. Jadi, saudara-saudara, ada satu PR lagi saya untuk perempuan. Apakah kita ngambil perempuan lagi atau laki-laki saja? Saya bilang Ibu Unggun kan nggak bisa karena ada konflik kepentingan, dia calon. Tapi perempuan atau tidak perempuan ya? Oke. Ya sudah, kalau begitu saya insting dulu Edah. Mana Edah? Ya. Karena Edah sering berkomunikasi dengan saya dalam menjalankan roda organisasi. Itu. Enggak, Edah enggak capres. Sudah ya. Jadi Mbak Edah, ini panggilan organisasi, harus maju, bisa nggak bisa dipaksa harus bisa. Nanti saya bantu jika ada kebuntuan. Saya selaku SC pengurus bertanggung jawab secara moral terhadap keberlangsungan acara ini. Ini awal itu. Saya pikir semuanya dianggap sudah oke, tinggal saya pengen memanggil namanya itu semua. Saya pikir saudara kan pengen tahu orangnya. Saya panggil 1 Bapak Sukron, 2 Bapak Robi, 3 Ibu Edah. Cepat, nanti saya serahkan palu sidang, lalu sidang pleno saya tutup.
Ya. Oh ya. Oh ya. Apa? Robi sampean. Masa Robi Robi cabang nanti diprotes. Ya. Oke, kameramen, mana kameramen? Foto yang baik dan benar ini dokumen untuk 20 tahun akan datang. Ya. Saya ini Pak Romli tuh nyerahkan. Ayo di sini, pura-puranya di sini, sini. Berdiri. Oh, di depan ya, di sini. Nanti saya serahkan palu sidang untuk diambil gambarnya. Oke. Pokoknya baris saja untuk diambil gambar. Ya udah baris dulu. Jadi begini, saudara-saudara, 3 orang ini, Ibu Eda, Mas Sukron, Mas Robi, berdasarkan rapat saudara dipercaya untuk mimpin sidang. Awas, ini musda pertama. Model pesertanya kritis-kritis. Ambillah model cara yang terbaik. Jangan berputar-putar, baik pokoknya. Ya. Dikonsultasi. Ini saya serahkan palu sidangnya ke Pak Sukron karena umurnya tua. Silakan. Simbolis. Itu lihat foto. Nanti dulu. Oke, salamannya dipoto. Silakan Pak Rolmi ngasihkan ini. Oh. Ya. Ya, nanti bentar, jangan duduk dulu, belum saya tutup. Mana palu sidangnya? Dah. Saudara-saudara, itu rangkaian acara proses di sidang pleno 1 berjalan lancar, tidak ada halangan. Saya mengucapkan terima kasih, sehingga untuk sidang selanjutnya dipimpin oleh presidium pimpinan sidang yang baru, semoga berjalan dengan lancar. Saya mengucapkan terima kasih. Akhir kata saya tutup persidangan ini dengan ketokan palu 3 kali. Akhir kata billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sini akan mengambil alih pimpinan sidang untuk agenda sidang pleno kedua. Saya tawarkan pada peserta, apakah sidang pleno 2 dilanjut atau kita break terlebih dahulu. Gimana kesepakatannya? Lanjut. Oke, untuk agenda selanjutnya pleno 2, yang pertama penyampaian laporan pertanggungjawaban pengurus MD Kahmi Indramayu periode 2017-2022. Pada pengurus MD Kahmi periode 2017-2022 kami persilakan untuk menyampaikan LPJ-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada sore hari ini acara Musda 3 Kahmi Indramayu sudah memasuki kepada season pleno yang kedua, dan acara yang pleno kedua ini akan diisi laporan pertanggungjawaban pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Indramayu periode 2017-2022. Dan sebagai pengantar, barangkali sebelum kita bacakan
Bapak dan saudara sekalian, secara laporan pertanggungjawaban ini akan disampaikan hanya secara global ya, secara garis besarnya saja, dan nanti barangkali ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, nanti insya Allah kami akan menyampaikan jawabannya. Jadi sekali lagi bahwa yang dimaksud dengan pertanggungjawaban secara global itu yaitu adalah kegiatan-kegiatan seluruhan yang dilaksanakan oleh pengurus kami Indramayu, itu adalah yang barangkali yang garis-garis besarnya saja ya, yang detail-detailnya itu tidak dimasukkan kepada laporan pertanggungjawaban. Baiklah, yang pertama adalah gambaran umum. Kami adalah satu wadah penerus perjuangan untuk mahasiswa yang pada saat kuliah pernah aktif dalam himpunan mahasiswa Islam, yaitu HMI. Sama halnya dengan majelis daerah Kahmi Indramayu. Korps yang tergabung di dalamnya adalah orang-orang yang dulu pernah aktif di himpunan mahasiswa Islam, berangkat dari beberapa cabang di seluruh Indonesia. Jadi memang anggota kami Indramayu ini berbagai macam di perguruan tinggi yang ada di Indonesia dan berbagai macam daerah ya, yang alhamdulillah kemarin sudah terdaftar, yaitu senilai atau sebanyak, anggotanya ini masih banyak lagi yang belum tercakup. Barangkali terakhir itu keanggotaan kita ini 132 yang sudah masuk di panitia ya. Kemudian menurut kita ya, pada saat itu pengurus hanya bisa mendata dalam awang-awang ya. Ada 200 anggota gitu. Tapi memang alhamdulillah akan mendekati ya. Karena memang berkembang terus ya, berkembang terus. Insyaallah. Seiring dengan perjalanan waktu, semangat keorganisasian alumni HMI di Kabupaten Indramayu semakin tinggi. Hal ini dibuktikan pada saat ada acara halal bihalal tahun 2019 yang bertempat di Pendopo, Kabupaten Indramayu. Jumlah anggota Kahmi Indramayu mencapai kisaran 200 orang anggota. Ya, ini yang tadi gambaran tadi ya. Sehingga terjadi perubahan semangat untuk mengeksistensikan organisasi dengan melakukan penataan konsolidasi internal keanggotaan, juga melakukan upaya ekspos di pers, media, massa terkait sikap organisasi terhadap persoalan yang terjadi di semua aspek kehidupan, yang tujuannya bahwa di Kabupaten Indramayu organisasi MD Kahmi eksis dan ada. Jadi memang lewat kegiatan-kegiatan kecil ya, ekspos di media, itulah salah satu bukti bahwa Kahmi di Indramayu itu berada. Karena ketika pada saat itu memang belum mapan kepengurusannya ya. Pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau MD Kahmi Kabupaten Indramayu periode 2022-2027 merupakan kepengurusan ketiga dalam sejarah Kahmi di Kabupaten Indramayu, yang ditandai oleh keikutsertaannya dalam kegiatan Munas Kahmi yang dilaksanakan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Medan, Sumatera Utara ya. Jadi ada 3 Munas, karena memang itu kegiatan yang harus diikuti oleh Kahmi di setiap daerah. Maka dari itu pada saat itu ya itulah ya, secara apa namanya spontanitas yang bersedia untuk mengikuti kegiatan-kegiatan acara itu ya langsung di apa namanya didaftar atau didata. Kondisi objektif internal organisasi. Oh, maaf.
Pelaksanaan musda ketiga MD Kahmi Indramayu tahun 2022 merupakan adanya kenaikan semangat kesadaran berorganisasi yang diharapkan terpilihnya presidium dan kepengurusan yang dapat secara optimal mengemban amanah organisasi sehingga menjadi organisasi yang diperhitungkan di daerah, yang selalu hadir di tengah persoalan daerah, yaitu bangsa dan negara. Memang harapan kita ya dari pengurus MD Kahmi periode yang 2017-2022 ini memang harapannya bahwa ini adalah merupakan satu tonggak sejarah bagi kita semua ya, harus betul-betul dicatat bahwa sesuai dengan amanah dari MW ya, Kahmi Jawa Barat juga tetap sama ya, artinya bahwa titik tolak, dan juga tadi Pak Jaidin sebagai Wanhat ya, titik tolak untuk pembaharuan dan perubahan Kahmi Indramayu ini adalah pada hari ini. Nah, untuk ke depan, sehingga ke depan bisa ditangani atau dipegang kepada seluruh pengurus-pengurus yang serius dan betul-betul ada pengabdian dalam khidmat di organisasi Kahmi Kabupaten Indramayu itu sendiri. Jadi ini harapan besar bahwa hari ini ya, sehingga bisa terpilihnya kepengurusan yang betul-betul lebih baik daripada sebelum-sebelumnya, dan termasuk juga menata keorganisasian ya, kemudian program dan lain sebagainya. Insya Allah untuk yang akan datang akan lebih baik daripada yang sudah kita lewati. Kondisi objektif internal organisasi, setiap organisasi sudah menjadi hal yang lumrah ketika di dalamnya banyak dinamika yang berkembang. Begitu juga MD Kahmi Kabupaten Indramayu yang anggotanya berpaduan dari alumni HMI yang berangkat dan beberapa cabang di Indonesia, sehingga karakter yang dibangun di internal pun menjadi sangat kompleks. Keberagaman anggota Kahmi Indramayu baik dari sisi pengkaderan, aktivitas profesi dan keahliannya merupakan suatu sumber kekuatan MD Kahmi Indramayu untuk mencapai misi dan visi organisasi dan dapat mendudukkan kadernya di tempat dan posisi strategis selama lahan pengabdian dalam upaya membumikan misi dan visi Kahmi. Sementara konsolidasi organisasi sebagai wadah untuk membangun kekuatan masih kurang optimal, sehingga menjadi kelemahan internal organisasi dalam mengembangkan dan misi-misi organisasi dan serta berpartisipasi terhadap masyarakat berbangsa dan bernegara. Kondisi eksternal, otonomi daerah merupakan peluang sekaligus ancaman bagi Kahmi dalam mengaplikasikan dan mengaktualisasikan visi dan misi organisasi. Banyak hal yang harus dilakukan agar Kahmi bisa hadir di tengah-tengah persoalan daerah dan bisa memberikan solusi terhadap persoalan tersebut. Dengan keilmuan yang dimiliki dari setiap kader Kahmi, tentunya bisa mewarnai dinamika kehidupan masyarakat dan menjadi ancaman ketika pengaruh globalisasi bisa mempengaruhi pola sikap dan karakter kader Kahmi, sehingga pengaktualisasian misi dan visi organisasi tidak tercapai secara optimal. Eksistensi Kahmi di Indramayu tergolong mampu memberikan warna terhadap perkembangan daerah Kabupaten Indramayu, sebab dalam beberapa momen kedaerahan beberapa Kahmi terlibat langsung di dalamnya, tentu karena melihat pada kapasitas dan integritas yang dimiliki Kahmi. Iya, ya sebentar. Siap. Oleh karena itu, dalam hal ini kami mengharap
dalam laporan ini harus memberikan rekomendasi strategis penguatan network kami dari tingkat nasional sempat ke daerah, sehingga keberadaan kami yang menjadi organisasi yang menularkan kader-kader yang terbaik akan terus berkelanjutan. Barangkali untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tertulis di situ ya, sudah ada barangkali. Dan untuk yang terakhir barangkali di situ juga ada beberapa yang sudah dimiliki inventarisasinya ya, inventarisasi organisasi ya. Ini bukan salah ketik, ini bukan Pakata, jadi ya bukan Pataka ya, bukan Pakata itu. Ini bendera dan lain sebagainya, dan bisa dilihat dan dibaca di situ yang sudah dimiliki oleh masing-masing peserta. Saran dan usulan, kami harus mampu merekomendasikan kebijakan di tahun politik sekarang ini guna kepentingan umat dan bangsa. Kami harus berperan serta meredam gejolak konflik umat akhir-akhir ini, terutama antar umat Islam. Kami harus menjadi organisasi yang mampu berdiri untuk semua golongan. Penutup, demikianlah laporan kegiatan dari Majelis Daerah kami Kabupaten Indramayu periode 2017-2022. Semoga langkah MD kami Kabupaten Indramayu ke depan akan lebih baik dan bisa dirasakan oleh daerah dan juga masyarakat luas. Tidak lupa kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pengurus ya yang terlibat di dalam pengurusan MD kami Kabupaten Indramayu. Mudah-mudahan amal bakti kita semua dijadikan sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pengurus cabang kami yang terlebih dahulu, bisa di depan dulu Bang, perwakilan. Soalnya di sini kan saya menyampaikan, nanti dari teman-teman ada apakah LPJ ini ada yang ingin ditanyakan ya atau tidak. Ya, ya lebih enak aja Bang. Biar teman-teman tahu pengurusan yang kemarin ya. Enggak semua. Iya. Perwakilan. Kepada teman-teman dengan disampaikannya LPJ pengurusan MD kami 2017-2022, ada yang ingin ditanyakan ataukah cukup diterima LPJ-nya? Gimana? Saya kesepakatan teman-teman, ada yang ditanyakan atau enggak? Ya silakan. Ya panitia, mic panitia. Kalau enggak maju di depan aja, interupsi maju di depan. Ya, terima kasih pimpinan. Terima kasih juga kepada Kakanda Romli yang sudah memaparkan laporan pertanggungjawabannya, dan saya cukup mengagetkan hanya sebatas itu pertanggungjawaban MD kami Kabupaten Indramayu, karena kita tahu sendiri khususnya yang benar-benar alumni HMI. Baru-baru ini juga kita mendengar ada isu bahwa MD kami Indramayu juga kritiki habis tentang meledaknya kilang Pertamina Balongan Indramayu. Jelas pada waktu jauh sebelum itu, pada waktu saya menjabat sebagai Ketua Umum HMI Cabang Indramayu, saya mengawal begitu erat dengan Pertamina RU6, khususnya SPPBB
Balongan Bersatu, Pertamina Indramayu, yang sampai akhir masa jabatannya si Ketum Robi pun juga sama seperti itu, dikawal dengan baik. Intinya saja Bang, intinya saja. Bukan, ini banyak yang harus ini kan gitu. Jangan melebar, intinya aja. Iya, artinya gini. Pada waktu itu saya mengajukan kepada Kakanda Supendi yang beliau juga masih menjabat sebagai Wakil Bupati Indramayu untuk kemudian memberikan data dari Pertamina siap untuk membangun sekretariat permanen HMI dan KAHMI cabang Indramayu dengan syarat sertifikat hak milik, dan data itu ada sama beliau. Kemudian beliau ambil alih dan jawabannya itu ada di kepengurusannya Alan, dikasihkan sekretariat rumah pribadinya di Pekandangan. Nah, artinya dari situ terus peristiwa kemarin yang menghasilkan apa dari hasil kritikan itu, jangan sampai ini menjadi bola liar, karena KAHMI ini bukan hanya organisasi atau komunitas motor, tidak, komunitas intelektual besar, bukan ecek-ecek. Saya katakan, apalagi ini persoalan anggaran. Mohon maaf, kalau KAHMI Indramayu diteruskan seperti ini, saya yakin juga tercerai-berai. Nah, dengan peristiwa musda yang dilaksanakan hari ini, saya kira mohon terbuka dengan sangat, dan kedepannya tidak untuk seperti ini lagi, ya, seperti itu. Jangan sampai nanti ada oknum-oknum yang memang, ya mohon maaf, 1-2 saja sudah selesai, tapi tidak memikirkan kewajibannya sebagai alumni untuk mengintervensi perkaderan HMI cabang Indramayu. Kewajiban alumni itu mengintervensi perkaderan. Ingat, sampai sekarang mana komisariatnya? Berapa komisariatnya? Jangan hanya nongol, nongkrong bahwa saya KAHMI sudah selesai, tapi kepentingannya itu dipermainkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi sebelum ditanggapi? Cukup ya? Ya, satu lagi silakan. Sebelum ditanggapi. Ya, ya. Bang, maju ke depan aja Bang, biar kedengaran semua Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, saya mau mempertanggungjawabkan yang sangat sensitif tentang masalah organisasi. Ini yang sangat sensitif banget. Apa ya? Cuman gak lama nih, saya menerangkan hanya kok keuangan tentang masalah organisasi. Satu, apa ini, penggalangan dana sukarela untuk berbagai kegiatan ya. 2, ayat 3, menggalang dana untuk rencana pembelian tanah wakaf. Nah, sedangkan saldo sampai saat ini sebesar 2.700.000. Saya pertanyakan itu, ini organisasi bukan romosan loh, ini organisasi nasional, apa enggak malu? Ini saya pertanggungjawaban masalah ini, kok rinciannya mana? Anggaran yang dari beberapa anggota ini kemana gitu, larinya apa dimakan semut, apa hilang begitu saja. Saya ini sangat apa ya, pokoknya inilah yang jelas mah, ini yang terutama terang, terus terang, tapi terangnya nggak ada, terusnya nggak ada. Ini yang harus dipertanggungjawabkan ya. Mungkin itu cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bang, ditanggepin. Tes. Jadi begini saudara-saudara, ya, KAHMI lagi-lagi Wawan, Aris, Yoga, kan begitu. Jadi begini, kegiatan KAHMI itu dengan menghitung, mengukur kekuatan internal untuk mencapai peluang. Karena tujuannya adalah eksistensi KAHMI di bumi Indramayu. Dengan modal tidak ada, bagaimana caranya bisa eksis, itu kan. Contoh, supaya terkenal maka harus sering ngomong di koran. Supaya terkenal maka harus ada kegiatan yang sifatnya seminar-seminaran. Itu modalnya sederhana. Sehingga KAHMI
yang di pengurusan sekarang memanfaatkan itu supaya terkenal, harus ekspos. Eksposnya apa ini? Pupuk. Ya sudah, kita buat pupuk bersubsidi. Jadilah acara, datangkanlah para pihak. Uangnya dari mana? Distributor itu tolong biayai pesertanya. Model seperti itu sering dilakukan. Tidak ada mengambil dana kas. Kalaupun ngambil dana harus ada kesepakatan. Kesepakatan iuran macet. Itu. Mengapa macet? Banyak faktor. Pengeluaran dana selalu transparan di grup. Uang ini larinya kemana? Kemudian sumber dana, menggalang dana dari anggota dikumpulkan untuk kegiatan-kegiatannya yang sudah disetujui bersama melalui mekanisme rapat. Tuh, itu yang pertama. Kemudian di Pertamina, ini strategis, meledak. Saya masa bodoh aja, cuma teman-teman ditantang. Kenapa Pertamina Aset Nasional, kami yang katanya intelektual diem saja? Masa bodoh sudah, banyak organisasi yang lain ini. Akhirnya ya sudah, kumpul, sikapi Pertamina, saya harus bagaimana? Ya minimal ngobrol. Itu Nur Hidayat saksinya yang membuat film. Jadi saya ngobrolnya apa ini? Saya ngomongnya apa? Dibuat, dibacakan. Akhirnya kan terekspos. Akhirnya itu terdengar oleh pihak Pertamina. Waktu itu tidak ada elemen di lingkungan Balongan yang ketemu langsung dengan dirut atau manajer langsung. Paling humas, kabid. Tapi kami pada waktu itu ngadep langsung. Karena waktu itu ancamannya begitu meledak. Pertanyaannya kan kok meledak? Bukankah ISO di atas langit tinggi sekali? ISO apa artinya? Itu kenormalan dalam sistem yang sudah diakui, kok bisa masih meledak? Lalu kalau meledak apa penanganan? Banyaklah. Akhirnya kita ketemu, dijembatani oleh Bung Hero. Ketemu kita itu hanya memastikan, Pak, kenapa bisa meledak ini dan itu, hanya itu. Yang penting terekspos di koran, kami menyikapi hal-hal yang vital. Lalu kami diobroli, kebenaran yang humasnya itu ada orang kami juga. Bang, sudahlah, jangan dilanjutkan. Enggak, saya hanya itu. Kalau punya kepentingan dan kebutuhan tinggal ngomong saja. Pada waktu itu ada yang menjanjikan tanah wakaf. Itu ya sudah gampang, dalam angan-angan itu tanahnya ada, membangun, yang bangun adalah Pertamina. Itu hanya baru sebatas itu. Yang wakaf nggak ada, kemudian komunikasi terputus. Tuh, sekarang kalau mengajukan dana secara formal bisa dilacak, bisa dideteksi. Itu masalah pendanaan. Intinya segala program yang mengambil hak anggota dirapatkan. Terkumpul berapa, untuk apa, dijelaskan. Itu ngambil, habis laporan. Mengapa ada sisa 2.700.000? Lalu pertanyaannya, berapa iurannya? Dulu sempat iuran 10.000 per bulan, macet. Kalaupun lancar itu jelas gejolaknya lebih dinamis. Teman-teman yang lain enggak, ini ya biarkan aja macet, boro-boro kita patungan untuk kehidupan aja. Ya, gitu. Mengapa ada 2.700.000? Itu 2.700.000 itu berawal dari patungan 3 orang yang 1 jutaan untuk biaya lahan. Tuh. Nah, ya udah, intinya keuangan itu minim penghasilan, minim patungan dari anggota, minim instansi delegasi memberikan dana miliaran atau jutaan, minim.
Itu. Ini masih untung kita tidak ada modal apa-apa, ada kas. Ada bendera, ekspos bagus, kegiatan bertubi-tubi lebih dari 10. Kan begitu. Saya pikir itu artinya semangat untuk membuat eksistensi kami di Indramayu, sistem kita, pengurus kita yang berawal dari Juksung tinggi. Bisa dibaca di grup. Mengapa saya terbatas? Ya saya niatan kader kami pengen memajukan organisasi, ya terus sosialisasi itu yang lain mungkin pada capek, kan resikonya begitu. Tuh, jadi saya sampaikan dana minim, semangat tinggi karena berawal dari penunjukan langsung. Sehingga ini musda. Harapannya setelah ini saya didemisionerkan, diberhentikan, sudah kekuasaannya sudah habis, kepemimpinan ada di pimpinan sidang, lalu membuat program kerja ini dan itu, setelah disepakati dipilih pengurus baru menjalankan program yang sudah diamanatkan. Kan begitu, kita mikir sendiri apa sendiri ya, harapannya itu sehingga kalau mengerti akan enak. Ya udah, ya udah, saya pikir itu tambahannya. Akhir kata, bila taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana teman-teman? Peserta cukup? Terima, LPJ terima? Terima ya? Sah ya? Sah? Terima ya? Terima ya? Terima ya? Udah, sudah ditetapkan Bang. Ya, kita cabut dulu ya. Iya, kita cabut dulu. Nanti dulu. Kita kan tadi sudah ditetapkan. Iya. Nanti dulu, tadi sudah ditetapkan. Saya pimpinan sidang. Ini kan sudah ditetapkan. Tadi kita cabut dulu tetapannya. Kalau sudah ditetapkan, ya kenapa kita bisa bicara? Kita cabut dulu baru saya sampaikan ke saudara untuk bicara. Gitu aja. Kita tetapkan cabut dulu ya. Silakan bicara. Ya, oke, terima kasih pimpinan. Begini maksud saya, ketika kemarin kami mengkritisi tentang Pertamina meledaknya kilang itu, ya kan, ini rentetannya sudah jelas. Korbannya siapa? Korbannya adalah HMI cabang Indramayu. Coba, sewaktu sebelum kritisan kemarin, hubungan HMI cabang Indramayu dengan SPPBB itu erat. LK2 dua kali disupport dari Pertamina. Tapi kemarin pelantikan saja nggak nyampe itu 2 juta. Dan itu uang pribadinya ketua. Kalau boleh saya bongkar di sini. Sok, mau apa? Jadi maksud saya, poinnya adalah artinya kami juga ketika mengkritik lembaga apapun jangan sampai mengorbankan teman-teman HMI. Ini adalah untuk keberlanjutan perkaderan. Ketua SPPBB sudah ngomong terang-terangan sama saya, 5 direksi Pertamina itu 1 tahun diskorsing. 5 direksi Pertamina itu diskorsing 1 tahun. Dan imbasnya sudah jelas-jelas ke himpunan mahasiswa Islam. Udah ya, ini kritik dan masukannya. Ya intinya untuk pengurusan ke depan, ini kritikan dari Kanda Johan. Udah ya. Terakhir, silakan. Baiklah, saudara sekalian, peserta Musda 3 kami Kabupaten Indramayu yang saya hormati. Apa yang disampaikan ya lewat forum-forum resmi ini merupakan suatu pelajaran ya, untuk suatu pelajaran. Karena memang kita sering menyampaikan di forum-forum manapun ya, setiap ketemu dengan teman-teman anggota kami itu bahwa memang kita ini dalam rangka hanya baru membangun ya, membangun keorganisasian, dan di waktu itulah barangkali memang ada hal-hal yang perlu ditangani ya, ditanggapi
ya seperti yang tadi yang dibermasalahkan oleh teman kita ya. Nah itu. Dan karena memang kita ini belum, organisasinya belum baik ya, ya itulah. Dan insya Allah barangkali dengan titik yang sekarang ini musda kita sudah dilewati ya dan dijalani, insya Allah nanti akan terbentuk kepengurusan yang lebih baik yang daripada yang sekarang, yang di awal. Itulah barangkali. Dan sekali lagi tetap ya kami masih berkomitmen dengan saudara sekalian dan siap akan membangun kami yang lebih baik. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Kita baca. Ketetapan Musyawarah Daerah 3 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi Kabupaten Indramayu nomor 3 garing KPTS garing Musda 3 garing 6 garing 2022 tentang pengesahan laporan pertanggungjawaban pengurus Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam MD Kahmi Kabupaten Indramayu periode 2017-2022. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, pimpinan sidang Musyawarah Daerah 3 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kahmi Kabupaten Indramayu setelah menimbang 1. bahwa dengan berakhirnya masa kepengurusan Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam MD Kahmi Indramayu periode 2017-2022 dipandang perlu untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus. 2. bahwa dipandang perlu untuk menetapkan pengesahan laporan pertanggungjawaban dan pengesahan demisioner pengurus. Mengingat pasal 24, 25, 26, dan 7 Anggaran Dasar, pasal 28, 49, 50, 51, 52 Anggaran Rumah Tangga Kahmi memperhatikan hasil saran dan pendapat dalam sidang pleno 2 Musyawarah Daerah 3 Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kabupaten Indramayu memutuskan, menetapkan, mengesahkan dan menerima laporan pertanggungjawaban Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam MD Kahmi Kabupaten Indramayu periode 2017-2022 dan dengan ini dinyatakan demisioner. 2. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau ulang bila dapat dikeliruan di dalamnya. Billahi taufik walhidayah. Ditetapkan di Indramayu pada tanggal 11 Juni 2022 pukul 16.00 WIB. Pimpinan sidang Musda 3 MD Kahmi Kabupaten Indramayu Robi Alamsyah ditandatangani Muhammad Sukron Amin MPD, Eda Sugiyarti SPD.